Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Febri Nugrahani, mahasiswa PPG PGSDC dengan NIM 231135042 Universitas Sanata Dharma akan mempresentasikan hasil analisis asesmen formatif kelas 4A mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, demonstrasi kontekstual topik 3. Asesmen yang akan saya analisis yaitu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS pada kelas 4A dalam fase B. Berikut adalah capaian pembelajaran pada asesmen yang akan saya analisis. Di akhir fase B, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. Dengan menggunakan panduan, peserta didik mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Peserta didik juga membuat rencana dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan panduan tertentu. Peserta didik menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan mengutamakan keselamatan serta menggunakan alat untuk mendapatkan data yang akurat. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan tayangan langsung, peserta didik dapat menganalisis proses fotosintesis. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mengkorelasikan pentingnya proses fotosintesis bagi makhluk hidup. Yang ketiga, melalui unjuk kerja, peserta didik dapat merancang proyek sederhana proses fotosintesis dan hubungannya dengan makhluk hidup lain. Materi ajar yang akan dianalisis dalam asesmen ini adalah proses fotosintesis, kaitannya proses fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya di bumi. Kemudian jenis asesmen yang akan dianalisis adalah asesmen formatif dengan bentuk asesmen project dalam LKPD. Pertanyaan yang pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik yaitu guru memberikan penugasan proyek yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Menurut Piase, peserta didik sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Artinya, peserta didik sudah mampu berpikir secara logis. Hal ini sejalan dengan tugas yang diberikan oleh guru, yaitu mendorong peserta didik untuk berpikir logis berkaitan dengan alur proses fotosintesis. Berikut adalah bukti asesmen sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu mendorong peserta didik untuk berpikir logis tentang alur proses fotosintesis. Pertanyaan yang kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Bagian pada asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan yaitu berupa penugasan pada lembar kerja peserta didik, yaitu guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencari manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. Selain itu, guru juga memberikan penugasan untuk menggali sikap yang harus dikembangkan terhadap tumbuhan setelah mempelajari materi fotosintesis. Hal-hal tersebut tentu sangat berkaitan dengan lingkungan dari peserta didik. Selain itu, juga dapat mendorong peserta didik untuk menyadari peran penting lingkungan dalam kehidupan peserta didik dan sikap yang harus dikembangkan terhadap tumbuhan. Berikut adalah bukti bahwa asesmen sudah mempertimbangkan aspek lingkungan. Selanjutnya, asesmen tersebut sudah mempertimbangkan karakteristik dari peserta didik.
Hal tersebut ditunjukkan dari kegiatan peserta didik yang mendorong peserta didik untuk berkreasi. Peserta didik di kelas 4A memiliki gaya belajar yang beragam. Terdapat gaya belajar kinestetik, visual, dan lain-lain. Dengan memberikan kebebasan proyek kepada peserta didik, mereka dapat berkreasi sesuai dengan bakat maupun minat mereka terhadap pembelajaran. Pertanyaan berikutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Bagian pada asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik yaitu pada bagian pembuatan proyek. Peserta didik diberikan kebebasan oleh guru untuk membuat proyek yang sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok dengan mendiskusikan ide atau gagasan dalam setiap kelompok. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru sudah mempertimbangkan proyek yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, karena proyek tersebut disusun berdasarkan ide atau gagasan yang sudah dibuat atau dirancang oleh peserta didik sendiri. Berikut adalah bukti bahwa asesmen sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik, yaitu peserta didik diminta untuk membuat proyek yang sesuai dengan kesepakatan kelompok. Pertanyaan berikutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Bagian dari asesmen yang sudah menunjukkan kesesuaian bahwa guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, yaitu peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah dibuat oleh peserta didik. Umpan balik dapat digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Berikut adalah bukti bahwa asesmen sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, yaitu berupa rubrik presentasi produk. Pertanyaan berikutnya, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik, yaitu membuat rubrik penilaian proyek yang disesuaikan dengan proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Pada kegiatan proyek, peserta didik diberikan kebebasan oleh guru untuk membuat proyek yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakter peserta didik. Namun, pada rubrik penilaian proyek, guru hanya memberikan penilaian untuk proyek yang berupa gambar dan mind map. Oleh sebab itu, perlu ditambahkan rubrik penilaian untuk proyek lain. Berikut adalah bukti rubrik penilaian proyek yang hanya memuat penilaian proyek gambar dan mind map saja. Sekian pemaparan hasil analisis berkaitan dengan asesmen formatif di kelas 4A SD Negeri Demangan. Terima kasih.